di rumah sakit X tempat di mana Farah dirawat. Perlahan-lahan, Farah membuka matanya. Kelopaknya bergetar ringan seiring usahanya menyesuaikan dengan silau cahaya lampu rumah sakit. Seiring pandangannya yang mulai jernih, sosok yang pertama kali ia tangkap di pandangannya adalah Gama, suaminya, yang duduk di samping tempat tidurnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kesadarannya yang kembali bertambah, membuatnya mengingat kejadian yang menyebabkan ia berakhir di rumah sakit. Secara refleks, tangannya perlahan terangkat menyentuh perutnya yang sebelumnya mengandung harapan. Dengan suara yang serak dan penuh kekhawatiran, Farah bertanya kepada Gama. "Mas, bagaimana dengan janinku? Apa dia baik-baik saja? Aku ingat aku terjatuh, aku tidak sadarkan diri," ucapnya. Gama, yang tampak pucat dan letih, menatapnya dengan mata yang sayu. Wajahnya yang biasanya penuh kegembiraan kini terlihat kuyu. Dia menggenggam tangan Farah, mencoba memberikan secercah kekuatan yang mungkin masih tersisa. "Maaf, Farah," suaranya bergetar, tidak mampu menyembunyikan kesedihan yang mendalam. "Kata dokter, mereka tidak bisa menyelamatkan anak kita kehilangan dia," ujar Gama sedih. Meskipun sebenarnya Gama belum mencintai Farah seutuhnya, tapi di saat mendengar kabar Farah yang kehilangan janin yang ada dalam kandungannya, hatinya pun ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Sebagai suami Farah, Gama awalnya sudah belajar untuk mulai menerima keberadaan Farah dan janinnya di dalam hidup pria itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa nasib akan begitu kejam pada mereka, hingga anak mereka harus pergi sebelum sempat terlahir ke dunia ini. Kenapa ini harus terjadi pada kami? Apa ini adalah karma yang harus kami dapatkan karena telah mengkhianati Zania? Bagaimana caranya aku melanjutkan hidup bersama Farah, sementara satu-satunya alasan aku menikahi dirinya adalah karena janin yang dikandung olehnya? Lalu bagaimana sekarang aku harus hidup dengan Farah yang sedang rapuh, sementara perasaanku sendiri pun masih tercabik-cabik? Batin Gama menatap sendu pada Farah dan menanti reaksi dari wanita itu. Mendengar kata-kata seketika dunia Farah seakan runtuh. Air mata yang selama ini ditahannya pecah, mengalir deras mewarnai pipinya yang pucat. Napasnya tersengal, seakan setiap hembusan adalah perjuangan. Gama, dengan segala kekuatannya, memeluk Farah, mencoba menjadi tembok penahan dari badai kesedihan yang menerjang Farah kali ini. Wanita itu terus menangis di pelukan Gama seakan-akan kehilangan bayi mereka membuat Farah kehilangan semangat hidupnya. "Kenapa harus anak kita, Mas? Kenapa kita harus kehilangan dia yang tak tahu apa-apa? Aku sangat menantikan dirinya untuk lahir dan bisa hidup bersama kita di dunia ini, tapi semuanya hancur berantakan, Mas. Kini anak kita sudah tidak ada lagi sebelum dirinya lahir ke muka bumi ini," ucapnya dengan rintihan tangis yang memilukan hati. Gama yang mendengar jerit tangis Farah yang begitu menyayat hati, ia pun ikut merasakan tekanan batin yang begitu kuat. Ia memeluk Farah dengan kuat seakan ingin menyalurkan sisa kekuatan yang ia punya agar wanita itu kuat menghadapi kenyataan yang ada di hadapan mereka nantinya. "Mas," panggil Farah sambil wanita itu melepaskan pelukannya. "Iya, ada apa?" tanya Gama menatap Farah dengan pandangan tak bisa diartikan. "Apa Mas masih akan bertahan di sampingku, jika anak kita sudah tidak ada lagi? Apa Mas akan meninggalkan aku juga, sama seperti anak kita yang pergi meninggalkan kita?" tanya Farah. Ia menatap serius wajah Gama. Ia ingin tahu bagaimana perasaan Gama padanya saat ini, ketika janin yang ia kandung sudah tidak ada lagi. Farah takut jika Gama akan meninggalkan dirinya. Sebab alasan terbesar Gama saat menikahinya dulu karena ia yang telah mengandung anak Gama lebih dulu. "Apa yang kau katakan? Jangan memikirkan hal yang aneh-aneh dulu.
Sekarang kau harus fokus pada kesehatanmu dulu. Jawab Gama. Tidak, aku tidak mau Mas, sekarang Mas harus berjanji untuk tidak akan meninggalkan aku. Jika tidak aku lebih memilih untuk menyusul anak kita yang telah pergi saja. Ucap Farah. Wanita itu meraih pisau yang terletak di atas piring yang berisikan buah-buahan di atas nakas ruang rumah sakit itu. Gama yang tidak menyangka dengan gerakan cepat Farah, tidak bisa mencegah wanita itu. Hingga Farah meletakkan pisau itu di atas pergelangan tangannya. Farah, jangan nekat kamu, lepaskan pisau itu. Ucap Gama panik. Farah, apa yang kau lakukan nak? Lepaskan pisau itu Farah. Kalian bisa membicarakan masalah ini baik-baik. Ucap Bu Puspa, ia sama paniknya dengan Gama. Tidak Bu, apa gunanya aku hidup jika semua orang pergi meninggalkan aku Bu? Janin Farah sudah pergi, setelah itu Mas Gama juga akan pergi, lalu apa gunanya aku untuk tetap bertahan di dunia ini Bu? Aku sudah tidak punya alasan untuk hidup lagi. Ucap Farah semakin berteriak histeris. Farah, dengarkan Mas, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Kita bisa membangun rumah tangga kita bersama. Mas akan belajar membuka hati untukmu dan juga mencintaimu. Kamu tenang ya, Mas tidak akan pernah meninggalkan kamu begitu saja. Ujar Gama. Mas janji. Tanya Farah, wanita itu belum yakin dengan kalimat yang diucapkan oleh Gama. Mas janji. Mas tidak akan meninggalkan kamu. Ucapnya perlahan. Gama menarik tangan Farah dan mengambil pisau yang berada di tangan wanita itu lalu menyimpannya jauh dari jangkauan Farah. Farah memeluk Gama erat, ia tidak ingin kehilangan Gama hanya karena ia kehilangan bayinya, baginya Gama adalah pencapaian tertingginya selama ini. Apapun cara akan ia lakukan asal Gama tidak pernah meninggalkan dirinya. Di dalam kamar inap itu, tangisan kehilangan dan perasaan sedih yang sedang dialami oleh Farah, suami dan juga Bu Puspa seakan menjadi duka bagi siapa saja yang menyaksikannya. Begitupun halnya dengan seorang perawat yang berada di sana, awalnya berniat untuk menenangkan Farah dengan suntikan penenang, namun tidak jadi karena wanita itu sudah bisa ditenangkan oleh suaminya sendiri. Tapi tidak dengan Bella, tangisan Farah dan juga kesedihan wanita itu sepertinya belum cukup untuk menuntaskan rasa bencinya pada Bu Puspa saat ini. Ia sengaja datang ke rumah sakit berniat untuk menabur garam di atas luka yang kini tengah dirasakan oleh Bu Puspa dan juga keluarganya. Ia sudah mendengar jika Fadli suami mereka telah dijebloskan ke penjara oleh orang yang telah menolong Aryan. Dan ia sebenarnya ingin menemui Bu Puspa dan mengatakan pada wanita itu bahwa karma itu akan datang 2 kali lebih sakit dari apa yang pernah kita lakukan pada orang lain di masa lalu. Bella jadi teringat bagaimana ibunya harus meregang nyawa di rumah sakit karena tidak ada biaya untuk mengobati penyakit ibunya. Bella di usianya yang masih belia harus ke sana-sini mencari bantuan pada sanak saudara, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau membantu, hingga akhirnya ibunya pergi dari dunia yang meninggalkan dendam yang begitu besar di hatinya pada ayahnya dan juga wanita yang telah merusak rumah tangga ibu dan ayahnya. Flashback on. Seorang gadis kecil berumur 8 tahun sedang menangis di hadapan sang ayah meminta untuk dikasihani, bersama sang ibu yang kini juga ikut menangis di samping tumpukan baju dan tas yang dilemparkan oleh seorang pria, dan pria itu adalah ayah gadis itu. Ayah, tolong jangan usir aku dan ibu, apa ayah sudah tidak sayang lagi pada kami? Apa ayah lebih menyayangi wanita itu? Aku bela anakmu ayah, ucap gadis itu sambil terus menangis dan memohon di kaki ayahnya. Gali Suhendra, seorang pengusaha toko pakaian yang terkenal di kota es itu, adalah seorang pria yang kaya raya dan memiliki beberapa cabang toko di berbagai kota. Awalnya dia bukanlah apa-apa,
Namun ia menikah dengan seorang wanita yang cantik dan baik hati bernama Sri Rahayuningsih. Wanita itu adalah anak juragan beras di kampungnya yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Hingga kedua orang tua Sri memberikan modal pada anak dan menantunya untuk membuka usaha baru di kota Es. Jadilah mereka berdagang kain, awalnya dari jualan keliling dengan stok barang sedikit, hingga lama-kelamaan mereka akhirnya bisa sesukses sekarang. Sri lah wanita yang menemani pria itu dari nol. Awalnya mereka hidup sangat bahagia, dan dikaruniai seorang anak yang sangat cantik dan mereka beri nama Bella. Hingga tahun demi tahun berganti, dan anak mereka sudah besar dan usaha yang mereka geluti semakin sukses dan besar. Kemudian saat pria itu berada di atas, ia mulai melupakan semua perjuangan dan juga jasa Sri selama ini. Ia tergoda pada seorang wanita bernama Puspa yang menjadi pegawainya di salah satu cabang tokonya, dan wanita itu terus menggoda Gali hingga mereka menjalin hubungan yang tak seharusnya mereka lakukan. Mulai saat mengenal Puspa, mulai itu pula Gali berubah. Pria itu sering marah-marah sampai di rumah. Kesalahan sedikit saja yang dilakukan ibunya, Gali tidak segan-segan untuk memarahi dan juga memukul sang istri. Bahkan pria itu juga akan melakukan hal yang sama pada putrinya yang masih remaja. Mas, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Apa semua ini karena wanita itu? Tanya Sri menunjuk pada Puspa yang berdiri di belakang Gali sambil bertopang dada dan tersenyum licik pada Sri dan Bella yang berada di hadapannya. Wanita itu telah membuat Gali jatuh cinta padanya. Entah cara apa yang dilakukan wanita itu hingga pria itu tega memperlakukan istri dan anaknya seperti itu. Gali menatap nyalang pada Sri dan Bella yang terus mengiba pada dirinya. Ada rasa kasihan dan juga perasaan bersalah yang sempat ia rasakan di dalam hatinya. Tapi setan sudah menguasai hatinya hingga membuat ia tak bisa berpikiran sehat lagi kali ini. Ia mengabaikan rasa kasihannya pada anak dan istrinya yang dulu sangat disayanginya. Mas, kau sudah kelewatan, tega-teganya kau memperlakukan kami seperti ini. Kenapa kau berubah seperti ini, Mas? Apa kau tidak kasihan melihat anak kita? Lihat Bella, dia masih terlalu muda untuk menerima semua ini. Apa kau sama sekali tidak memikirkan perasaannya? Tanya Sri mencoba menyentuh hati nurani Gali. Barangkali saja jika ia membahas masalah anaknya Gali akan berubah pikiran. Basri, Mas, Gali sudah memberikanmu pilihan kan? Kau saja yang tidak mau. Bukankah bagus kalau kita berdua bisa hidup berdampingan sebagai istri Mas Gali dan tidak ada yang salahkan dengan itu? Ucap Puspa. Wanita itu sempat melihat keraguan di wajah Gali saat Sri, istri sah pria itu, mengungkit tentang putri mereka. Ia takut jika Gali akan goyah dan melupakan niatnya untuk menjadikan dirinya istrinya. Puspa tidak mau itu terjadi. Dia tidak ingin kesempatannya menjadi istri orang kaya terbuang begitu saja. Itu sebabnya ia mengucapkan kalimat yang seolah-olah menyatakan jika Sri lah yang salah karena wanita itu yang tidak mau dimadu. Diam kau wanita J**********G. Dengar Puspa, akulah yang memungutmu di jalanan dan memperkerjakanmu di salah satu tokoku dan aku juga yang sering membantu dengan keluargamu di kampung. Aku begitu baik padamu, tapi kenapa kau membalasku dengan melakukan hal seperti ini? Kau menggoda suamiku. Hardik Sri pada Puspa. Aku tidak merebut suami Mbak Sri. Aku dan Mas Gali saling mencintai dan perasaan kami itu hadir begitu saja tanpa kami duga. Apa kami salah kalau kami saling mencintai? Ujar Puspa memperlihatkan wajah sedihnya, agar bisa dilihat oleh Gali. Sri, sudahlah, benar kata Puspa, jangan menyalahkan dirinya, dia tidak salah. Benar, kami saling mencintai dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Ucap Gali. Puspa tersenyum puas mendengar perkataan Gali yang membelanya, sedang Sri kalimat yang dikeluarkan oleh Gali bagaikan pisau yang menghujam tepat di jantungnya.
Alih-alih membela dirinya, suaminya itu justru membela wanita selingkuhannya di hadapan putri semata wayangnya. "Ibu," panggil Bella pada ibunya, namun beberapa detik kemudian Bella maju dan langsung menyerang Puspa membabi buta. Tubuhnya yang mungil tak sebanding dengan postur tubuh Puspa yang proporsional hingga tinggi badan Bella hanya sampai sedadanya. Tapi lompatan Bella sangat tinggi hingga gadis remaja itu mampu menggapai rambut panjang Puspa dan menjambaknya kuat. "Astaga Mas, tolong, ini anak kamu menyakiti aku!" teriak Puspa histeris. "Bella, lepaskan dia!" bentak Gali pada putrinya. Ia berusaha untuk melepaskan jambakan tangan Bella di rambut selingkuhannya itu, sambil terus memarahi gadis itu. "Mas, tolong, ini benar-benar sakit Mas!" rintih Puspa lagi. "Bella, dengarkan ayah, lepaskan rambut Tante Puspa, kau bisa merusak rambutnya," perintah Galih lagi. "Sri, katakan pada Bella untuk melepaskan Puspa." Galih menatap Sri, istri sahnya. Sri menyungging senyum sinisnya dan berkata, "Tidak. Biarkan saja Bella melakukan itu, wanita itu pantas mendapatkan pelajaran atas perbuatannya, dia itu perusak rumah tangga orang," ujar Sri. "Teruskan nak, jangan lepaskan, dia sudah merebut ayah dari kamu," sambung Sri. "Sri," tegur Galih namun diabaikan oleh Sri. Ia belum puas melihat adegan di hadapannya itu. Ia ingin wanita bernama Puspa itu mendapatkan pelajarannya. "Iya Bu. Akan aku buat kepalanya botak dan jelek agar ayah tidak tergoda lagi padanya. Aku tidak mau ayah menikahi nenek lampir ini," ucap Bella terus menarik rambut Puspa, bahkan ini lebih kuat lagi. Karena tidak mempan dengan kata-katanya, akhirnya Galih yang sudah kehilangan akal dan kesabarannya dengan tega menarik tangan Bella kuat hingga terlepas dari rambut Puspa. Lalu dengan tanpa rasa kasih Galih menyentak tangan Bella dengan sangat keras hingga Bella terhuyun ke belakang dan jatuh di ubin keras di teras rumah mereka itu. Rumah yang mereka bangun dengan kerja keras bersama dan berkat usaha Sri yang banyak menjalin relasi dengan teman-teman ayahnya dulu. Tapi semuanya itu menjadi sia-sia karena saat ini sang suami sudah kehilangan akal dan kini dibutakan oleh wanita perusak yang ditolongnya. "Bella," teriak Sri, hatinya begitu sakit melihat cara Galih memperlakukan anaknya sendiri seperti itu. Sri berdiri menghampiri Bella yang berteriak kesakitan. "Sakit Bu, ayah tega, ayah kejam, Bella benci ayah," teriak anak itu histeris. "Astaga Bella nak," Galih tersadar dari tindakannya yang telah melukai sang putri. Dia ingin menghampiri Bella, tapi dengan cepat Puspa berpura-pura sakit kepala akibat jambakan dari Bella tadi hingga Galih mengurungkan niatnya untuk menolong anaknya itu. "Kamu tidak kenapa-kenapa kan Puspa?" "Kepala aku sakit banget Mas, anak kamu menariknya kuat sekali. Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Ini pasti atas didikan Mbak Sri," ucapnya manja. "Iya maafkan Bella ya, dia itu masih kecil belum tahu apa-apa," ucap Galih membujuk Puspa. Kedua wanita yang berbeda usia itu menatap nanar pada interaksi mesra yang dilakukan Galih dan wanita selingkuhannya itu. Awalnya Sri ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Galih meskipun harus hidup di madu. Tapi melihat perlakuan kasar Galih pada putrinya, ia sudah tidak bisa mentolerir lagi perlakuan Galih itu, dengan amarah yang membuncah di hatinya. Sri berdiri dan berjalan menghampiri pasangan selingkuh itu. Dengan seluruh kekuatannya Sri mendorong tubuh Galih menjauh dari Puspa, lalu dia dengan segera menarik Puspa dan menamparkan wanita itu dengan sangat keras hingga meninggalkan jejak 5 jari di pipi wanita itu, serta ada luka robek di ujung bibir Puspa. "Sri Rahayu Ningsih, apa yang kau lakukan?" bentak Galih. "Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri ketika ada seorang jalang yang datang dan mengambil suaminya dari keluarganya. Dan kau wanita tidak tahu diri, padahal kau itu sangat cantik dan juga masih muda,
kau bisa mendapatkan pemuda lajang dan juga pria yang lebih muda dari dia, tapi kau justru lebih memilih pria yang sudah beristri dan juga memiliki anak, dan juga usianya berada jauh di atas kamu. Suatu saat nanti kau akan mendapatkan karma yang sama dari apa yang kau lakukan padaku ini. Ucap Sri menyumpahi wanita itu. Mbak Cinta itu tidak mengenal tua atau muda. Aku jatuh cinta pada Mas Gali bukan pada pria yang lebih muda darinya. Aku melihatnya bukan karena usianya tapi kau melihatnya karena harta yang ia miliki, iya kan? Potong Sri. Tidak Mbak, aku tidak pernah melihat Mas Gali seperti itu. Aku murni mencintai Mas Gali apa adanya. Ujar Puspa berpura-pura sedih. Sri, apa yang kau katakan? Jangan menuduh Puspa seperti itu. Kau membuatnya bersedih. Kamu lebih memilih menjaga perasaannya dibanding menjaga perasaanku dan juga anak kamu Mas. Ya, aku tidak bisa menyalahkanmu. Mungkin saat ini matamu sudah dibutakan oleh cinta, hingga kau tidak bisa melihat Mas mana yang benar dan mana yang salah. Baiklah, jika ini kemauanmu, aku bersedia untuk kau ceraikan Mas, menjatuhkan talak itu padaku sekarang. Ucap Sri menantang. Gali terpaku di tempat, nafasnya tersengal-sengal, hatinya diombang-ambingkan oleh perasaan tak menentu. Semua yang terjadi bukanlah keinginannya. Meski ia sempat mengancam akan mengusir Sri dari rumah mereka jika wanita itu tak mengizinkan ia menikahi Puspa, namun itu hanyalah omong kosong belaka, sebuah ancaman yang tak pernah ia maksudkan untuk dilaksanakan. Seandainya saja Sri tahu bahwa cinta Gali untuknya masih berkobar hangat. Tapi, di sisi lain, Puspa juga telah menggenggam sebagian hati Gali. Dilema itu pun menghujam dalam, membuatnya gamang tanpa arah. Gali mengira Sri akan mengerti dan setuju dengan keinginannya. Namun apa yang terjadi adalah kebalikannya. Sri memilih untuk pergi, memilih untuk dilepaskan daripada harus hidup bertiga dalam bayang-bayang pengkhianatan. Keputusannya itu mengiris hati Gali, seolah-olah bilah tajam telah memisahkan dua belahan jiwanya. Sri, kau bisa memikirkan ini kembali, kita masih bisa hidup berdampingan bertiga. Ujar Gali mencoba membujuk istri pertamanya itu untuk mengubah pemikiran. Aku tetap tidak bisa Mas, sekarang kau harus memilih aku atau dirinya. Jika kau memilih aku maka usir wanita itu dari rumah ini, tapi jika kau memilih dia, maka talak aku sekarang juga. Karena aku sudah pernah berjanji kepada ayahku, aku tidak akan meninggalkanmu, jika bukan kau sendiri yang menjatuhkan talak padaku. Aku tidak ingin mengingkari janjiku pada ayahku. Ucap Sri. Kau tidak perlu mengingkari janjimu, cukup tetap bertahan di sampingku dan aku tidak akan pernah menalakmu. Ujar Gali lagi. Tidak Mas. Keputusanku sudah, malam ini kau harus membuat keputusan. Jika tidak maka aku akan membawa masalah ini karena hukum. Aku akan melaporkan kalian dengan tuduhan perselingkuhan. Kalian tahu kan apa hukuman yang akan kalian dapatkan? Ancam Sri.